Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kiwi, buah duku, dimakan Rizal dalam sebuah piring. Perkenankan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang huruf kapital dan huruf miring. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai ketepatan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, seperti contoh sebagai berikut, di mana setiap huruf yang menjadi awalan dari kalimat-kalimat tersebut selalu menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama termasuk julukan, seperti contoh sebagai berikut, di mana dalam setiap penulisan nama dan julukan selalu diawali dengan huruf kapital dalam awalan setiap katanya. Namun ada hal yang perlu diingat. Yang pertama yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, seperti contoh sebagai berikut. Dan yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti kata bin, binti, boru, dan van. Semua itu menggunakan huruf kecil tanpa kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, seperti contoh sebagai berikut, di mana setiap awal kalimat petikan langsung selalu menggunakan huruf kapital, dan tak lupa disertai dengan tanda petik sebagai penjelasnya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, seperti contoh sebagai berikut. Dalam penulisan agama, kitab, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan selalu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 5, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. 8. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah,
bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, hari Natal. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Selanjutnya yaitu 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, dan seterusnya. Huruf kapital tidak ditulis sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, belayar ke teluk, mandi di kali, menyeberangi selat, pergi ke arah tenggara. Huruf kapital juga tidak ditulis sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya, garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain. Dalam kelompoknya misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, badan, serta nama. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum, kerjasama antar pemerintah dan rakyat menurut undang-undang yang berlaku. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sama kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dr. Doktor, MA Master of Arts, SH Sarjana Hukum, SS Sarjana Sastra, Prof Profesor, TN Tuan, NY Nyonya, SDR Saudara. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hukum, kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Adik bertanya, itu apa Bu? Surat saudara sudah saya terima. Silakan duduk Dik, kata Ucok. Besok paman akan datang. Mereka pergi ke rumah Pak Camat, para ibu mengunjungi Ibu Hasan. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.
2. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Materi selanjutnya adalah ketepatan penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, 1. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Dengan huruf yang bercetak miring adalah Salah Asuhan dan Abdul Muiz. 2. Majalah Bujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Dengan kata yang bercetak miring adalah Bujangga Baru. 3. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Dengan huruf yang bercetak miring Cakrawala. 4. Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Dengan huruf yang bercetak miring Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalkan 1. Huruf terakhir kata abad adalah D. 2. Tidak diantar tetapi mengantar. 3. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. 4. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalkan 1. Upacara Pusijuk tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. 2. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. 3. Baltancang bermakna pandangan dunia. 4. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.